Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Resa Umar, Putar 2301264. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat simpang prioritas melalui aplikasi eSIM. Oke, selanjutnya yang pertama kita menyediakan sebuah dasar, yaitu untuk pembuatan jaringan jalan. Yang pertama yaitu pada base data kita melakukan perubahan jalur ke left hand traffic. Nah, continue, dan kita ke simulasi parameter, kita ubah dari maksimum ke faktor sehingga pada saat simulasi tidak terlalu cepat. Kita buat link pertama sampai pada pendekat simpang. Tipe jalannya 4/2 TT, kemudian kita tambahkan lajur keduanya seperti ini. Kita sesuaikan dengan gambar ini. Kasih nama jalan Andalas menuju jalan abnormal ya. Oke, ini tunggu saja. Oke, untuk mempercepat singkat waktu kita sesuaikan kembali ini. Nah, kemudian ini kita lakukan yang namanya generate opposite direction untuk membuat lajur yang berlawanan arah. Nah, maka terbentuk di sini sama halnya dengan jalur yang ini, generate opposite direction. Selanjutnya kita buat jalur pada jalur minor, yaitu 2/2 TT. Kontrol, drag ke atas. Karena ini satu lajur maka kita kurangi satu, sesuaikan jalur kiri. Kemudian kita opposite direction. Ini Ctrl+C, Ctrl+V, geser, sesuaikan dengan dasar dari jalan tersebut. Oke, sesuai. Langkah selanjutnya yaitu membuat konektor. Nah, membuat konektor kita kontrol di kanan pada pojok jalan, terus arahkan ke arah dekat jalan lainnya. Di sini kita taruh 5 agar dia bisa belokkan atau terdapat titik-titik yang dapat kita sesuaikan arahnya dengan arah belokannya. Oke. Seluruh jalan akan kita buatkan konektornya. Terus
konektor kita Solis. Nah, ini terdapat beberapa konektor. Bila udah terbentuk konektor, kita masuk ke base data untuk pembuatan model. Nih, sini ada Windows sebelah kiri, tabel kiri kita add, kita tambahkan ini. Oke, ini akan tertambah di sebelah tabel sebelah kanan. Jadi kita beri nama motor 1. Kita add kembali motor skuter, akan tertambah juga di tabel sebelah kanan. Kita ganti jadi motor 2. Setelah itu kita kembali ke base data, ke distribution. Ini kita add kembali, kita tambahkan motor. Di sini kita ganti jadi motor 1, kita add motor. Oke. Setelah itu kita kembali ke base data, kita masuk ke vehicle type. Nah, vehicle type kita add kembali, kita ganti bike, motor, kita beri nama motor. Dan pada fungsi distribution kita ganti jadi bike semuanya. Oke, cek kembali, udah. Kemudian langkah selanjutnya kita ke base data kembali, kita ke vehicle class, kita add sini, kita beri nama motor. Ini udah di checklist, dan kita ke vehicle input pada network object sebelah kiri. Nah, vehicle input caranya kita kontrol di kanan, bahkan pada tiap jalan. Ini setelah itu kita bentuk vehicle route-nya. Vehicle route nih. Vehicle route ini untuk menentukan arah kendaraan berjalan ataupun melakukan pergerakan. Ini ke sini dan belok kanan. Tiap-tiap jalan akan kita buatkan vehicle route-nya. Kita tambahkan kiri, terus ini kita Ctrl Z. Oke. Pastikan bahwa vehicle route yang kita buat sudah sesuai dengan arah jalan tersebut. Nah, maka akan terlihat masing-masing vehicle route-nya. Masing-masing vehicle route terdapat 3 jalur seperti pada gambar ini. Terlihat semuanya. Oke. Setelah sudah, kita ke vehicle composition. Traffic vehicle composition. Di sini kita add, kita tambah facing atau ini akan menjadi posisi kendaraan kita saat melakukan simulasi. Add plus udah. Nah, rem ini kita ganti ke motor, kita tentukan kecepatannya. Motor kita beri kecepatan 30. Terus
sekitar 30, mobil 20, 10, mobil 25, mobil 30 plus yang kita makan. Oke. Kemudian kita kembali ke vehicle input. Nah, pada vehicle input show list, sini kita ubah mirip SIM1 agar semua kendaraan yang bergerak adalah kendaraan yang ada pada vehicle composition yang telah kita buat. Ini dia. Oke. Setelah ke vehicle input, kita ke bisa kita simulasikan terlebih dahulu. Kita save aja ini tugas praktek. Oke. Kita coba lihat. Oh iya, pada simulasi ini tidak keluar kendaraan karena volume kendaraan belum kita isi. Kendaraan kita isi pada vehicle input. Nah, ini volume kita tentukan ini sebanyak 400. Kemudian pada jalur ini kita 200, 200. Setelah itu kita ke simulasi. Maka akan muncul kendaraan-kendaraan telah kita modelkan untuk dilakukan pergerakan pada simpang prioritas. Oke, masih terjadi titik konflik yang mengakibatkan kecelakaan. Maka kita perlu pengaturan kembali. Kita berhentikan. Kita masuk ke Sired Speed Decision. Sired Speed. Nah, di sini kita add. Sini kita dapat mengatur kecepatannya dari kecepatan minimum hingga kecepatan tertingginya. Kita atur ke 15 ke 60 km per jam. Kita beri nama 1. Setelah itu ini kita pastikan adalah 0. Fx pertama itu adalah 0, kemudian Fx kedua itu adalah 1. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu decision. Kita tentukan jalan mana yang akan kita berikan Sired Speed Decision. Nah, ini gunanya untuk perlambat kecepatan kendaraan dari awal mula dia memasuki daerah di Sired Speed Decision. Kita beri satu contoh aja, kita masukkan itu di jalan Andalas yang menuju abnormal. Kita kontrol. Oke. Karena lambatan. Space. Ini bisa kita ubah 15 km. Klik 2 kali, di sini kita add. Nah, ini untuk memperlambat kecepatan kendaraan-kendaraan yang kita modelkan. Misalnya motor, kita lambatkan dia mulai dari kecepatan 10, kemudian bus ini ke 20, ke 15. Nah, jadi pada saat kendaraan ini memasuki
daerah line kuning ini dia akan melakukan perlambatan sampai pada jalur mendekati simpang. Bisa kita tambahkan. Lalu oke, ini sebagai contoh aja. Selanjutnya kita ke reduce speed. Reduce speed akan dipasangkan masing-masing di setiap konektor. Konektor mana aja yang bakal kita melakukan penambatan di setiap kendaraan. Contohnya, saat kendaraan ini akan berbelok kanan dari arah poin ini. Nah, coba tarik gini, maka dia akan akan melakukan perlambatan. Kita beri mobil ini perlambatan sebesar 15. Kita ganti motor 15 juga. Nah, oke. Ini merupakan contoh perlambatan, begitu juga dengan tiap-tiap masing konektor. Contoh lain pada saat melalui ini hanyalah contoh, maka bisa diterapkan masing-masing konektor sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu konflik area. Nah, terdapat titik-titik konflik di simpang tersebut di mana terjadi pertemuan antara kendaraan yang akan melakukan perubahan arah, membelok ataupun lurus, dan begitu juga sebaliknya. Nah, konflik area ini kita menentukan jalur mana yang harus kita utamakan. Contohnya, kita klik kiri pada salah satu konflik area, kita kontrol klik kanan untuk menentukan jalur mana yang akan kita dahului, apakah jalur A yang berbelok kiri atau jalur B yang tetap pada jalurnya yaitu lurus. Sini kita utamakan yang lurus. Langsung saja untuk mempermudah. Sini terdapat beberapa titik konflik area. Sini ya. Terus kanan terlebih dahulu di semua titik konflik kita ubah sehingga tidak ada lagi titik konflik yang masih berwarna kuning. Ini terdapat 60 titik konflik.
langsung blok aja semuanya. Kita kontrol ke kanan, tem. Kita akan berwarna hijau dan merah. Oke, setelah ini kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu priority rules. Nah, bedanya konflik area adalah memprioritaskan siapa yang akan melakukan pergerakan terlebih dahulu, apakah yang belok kiri atau yang belok kanan terlebih dahulu. Sedangkan pada priority rules kita menentukan siapa yang akan bergerak lebih dahulu dari masing-masing pendekat jalan simpang, pendekat simpang. Contohnya, priority rules ini kita taruh di sini, kemudian kita tandai, oke, sampai dengan berwarna hijau ini, kemudian kanan, belok kanan, oke. Kita buat lagi dari jalur ini. Ini kiri, pada tahap priority rules sudah kita tentukan, karena ini merupakan jalur mayor sehingga kita mendahulukan kendaraan yang berada pada kendaraan mayor ini, jalur mayor tersebut, sehingga jalur minor akan berhenti terlebih dahulu jika ada kendaraan yang ingin melakukan pergerakan dari masing-masing pendekat simpang pada jalur mayor tersebut. Oke, kita bisa simulasikan, kita lihat secara langsung. Nah, ini merupakan contoh priority rules tadi, sehingga dia berhenti terlebih dahulu karena adanya kendaraan yang akan melakukan lurus terlebih dahulu. Sudah tidak terjadi konflik yang mengakibatkan tabrakan pada simpang tersebut. Sekian, terima kasih. Ini hasil praktek saya yang dapat saya tunjukkan untuk membuat jalur prioritas, simpang prioritas.